et bienvenue sur ma chaîne Isha Ayu. Comment ça va les amis? J'espère que vous allez tous bien. Balik lagi di channel ini sama saya Isha Ayu, channel yang biasa membahas tentang Perancis, belajar bahasa Perancis, pokoknya semuanya deh ya bakal dibahas di sini. Di video kali ini saya akan membahas mengenai 10 orang paling kaya di Perancis. Ngomong-ngomong, daftar ini saya ambil dari majalah Challenge, yang merupakan majalah yang bergerak di bidang ekonomi dan bisnis di Perancis. Oh iya, ini sebenarnya iseng aja sih ketika saya lihat-lihat daftar ini. Kenapa? Karena kalau di Indonesia nih, biasanya daftar orang paling kaya ini diisinya oleh para pengusaha yang rata-rata bergerak di bidang rokok atau juga real estate atau perbankan, media, ya bidang-bidang bisnis tertentu lah ya. Nah kalau di Perancis kira-kira nih, tebak-tebakan nih, ayo silahkan diisi di komentar. Orang-orang paling kayanya itu bisnisnya di bidang apa sih? Kita mulai dengan yang pertama, Bernard Arnault. Bernard Arnault ini merupakan pemilik dari grup LVMH. LV pastinya Louis Vuitton. Udah tahu dong ya, bergerak di bidang luxury goods. Tapi LVMH ini nggak cuma punya Louis Vuitton aja, tapi ada juga banyak anak-anak perusahaannya, misalnya Dior. Kemudian ada juga Moet Hennessy yang bergerak di bidang minuman beralkohol yang juga luxury ya. Jadi ada champagne, ada konyak, liquor, ya pokoknya banyak lagi deh ya. Bernard Arnault ini usianya udah 73 tahun dan beliau juga merupakan orang ketiga paling kaya di dunia. Kekayaannya nih, saya lihat dulu, tercatat 100.000 juta euro. Udah 100.000 juta euro pula, kalau dikali 1 euro itu 17.000 rupiah. Berapa ya? Kalkulator tuh juga nggak muat kayaknya. Pastinya udah nggak kebayang lah ya kekayaannya tuh seperti apa. Tapi ya lihat aja, orang-orang kaya aja pada pakai barang-barangnya Louis Vuitton ini kan ya. Apalagi pemiliknya, udah pasti nggak kebayang deh ya pokoknya. Jadi itu dia, yang pertama ada Bernard Arnault. Yang kedua ada Axel Dumas. Axel Dumas ini perusahaannya ya masih saingannya Louis Vuitton juga sih, Hermes. Masih bergerak di bidang yang sama, yaitu luxury goods. Siapa sih yang nggak tahu Hermes, ya nggak sih? Kalau Axel Dumas sendiri kekayaannya ada berapa nih? Kekayaannya ada 55.500 juta euro. Jadi ya banyak juga, walaupun memang setengahnya aja sih dari kekayaannya si Bernard Arnault, tapi tetap banyak. Kalau dihitung pakai kalkulator, tetap kalkulatornya nggak muat kalau mau dikalikan ke rupiah. Ya nggak guys? Yang ketiga ada Alain et Gérard. Ini saya nggak tahu gimana bacanya. Wetenmeer. Ini dua bersaudara yang usianya udah cukup lanjut, 72 dan 70 tahun. Dua bersaudara ini merupakan pemilik dari Chanel. Masih sama ya bidangnya luxury goods, ada Louis Vuitton, Hermes, terus Chanel. Kekayaannya mereka sendiri ada 53.000 juta euro. Jadi ya banyak juga. Yang keempat ada, ini perempuan satu-satunya di daftar, yaitu Françoise Bettencourt-Meyers. Françoise Bettencourt-Meyers ini merupakan keluarga Bettencourt, pemilik dari L'Oréal. Taulah ya, alat-alat kosmetik, kecantikan, rambut dan segala macam L'Oréal yang juga ada di Indonesia. Kekayaannya ada 51.000 juta euro. Banyak tetap. Kemudian yang kelima ada François Pinault. François Pinault ini pemilik dari grup Kering atau Kering, ini dibacanya gimana sih, ada yang tahu nggak ya? Tolong dong tulis di komentar. Grup Kering ini adalah grup yang membawahi Gucci, Yves Saint Laurent, terus banyaklah brand-brand lainnya. Gucci sebenarnya brand Itali sih, tapi dibeli sama grup Kering ini. Dan François Pinault ini sendiri usianya sudah berapa tahun ini? 84 tahun, sudah cukup lanjut ya. Anaknya cukup terkenal di Prancis maupun di kalangan jet setter, yaitu François-Henri Pinault. Karena anaknya ini pemilik dari Rennes Football Club, salah satu klub sepak bola di Liga Pertama Prancis. Dan juga suami dari Salma Hayek, yaitu artis Hollywood.
Kekayaannya sendiri, François Pinault tercatat 32.000 juta euro, jadi banyak juga. Ngomong-ngomong, ketika Notre Dame, katedral terbakar, sempat ada kayak apa ya, patungan gitulah ya. Jadi kayak pemerintah buka donasi buat yang mau menyumbang. Nah, salah satu penyumbang paling banyak waktu itu Bernard Arnault. Kemudian pastinya François Pinault juga nggak mau kalah, ikut nyumbang juga banyak. Jadi ya kayak saingan gak cuman di bidang bisnis, tapi di bidang donasi juga ternyata mereka saingan. Kemudian yang keenam ada Gérard Mulliez. Gérard Mulliez ini bergerak usahanya di bidang distribusi. Jadi beliau memiliki grup Auchan, grup di distribusi supermarket gitu kali ya. Jadi Auchan itu supermarket yang ada di mana-mana lah di Prancis. Usianya sendiri sudah 89 tahun dan kekayaannya tercatat 26.000 juta euro. Setelah itu ada keluarga Dassault. Jadi keluarga Dassault ini ada Laurent, Olivier, Marie-Hélène, dan Thierry. Dassault ini, Dassault Group, punya banyak sekali anak-anak perusahaan. Salah satunya Dassault Systèmes. Jadi bergeraknya di bidang ingenieri gitulah ya, lebih ke apa ya, pesawat-pesawat tempur, lebih ke bidang teknik-teknik gitulah ya. Kekayaannya tercatat 23.500 juta euro. Kemudian yang ke-8 ada Pierre Castell. Ini paling tua di sini nih, 94 tahun. Pierre Castell ini pemilik dari grup Castell yang bergerak di bidang wine atau alkohol juga. Jadi Pierre Castell ini merupakan salah satu pemproduksi wine terbesar di dunia. Jadi nggak cuma di Prancis aja. Kekayaannya tercatat 13.500 juta euro, jadi banyak. Kemudian yang ke-9 ada Patrick Drahi. Patrick Drahi ini menarik banget karena beliau punya 4 kewarganegaraan. Gue aja mau punya 2 itu nggak bisa, ini beliau punya 4. Ada Prancis pastinya, Maroko, Portugal, dan Israel. Patrick Drahi ini punya grup Altis dan beberapa grup lainnya lah ya. Jadi ini bergerak di bidang telekomunikasi, ada SFR, sejenis Indosat, Telkomsel gitu, yang bergerak di bidang apa ya, untuk internet, telepon, TV, dan lain-lain. Kemudian juga punya BFM, yaitu TV kayak TV One atau kayak Metro TV yang bergerak di bidang berita aja, dan ya banyak lagi deh yang lainnya. Kekayaannya tercatat sebanyak 12.500 juta euro. Yang ke-10 yang terakhir nih, yang paling muda juga. Enggak paling muda, karena yang paling muda itu Axel Dumas. Kalau ini yang ke-10 ada Pierre Omidyar. Pierre Omidyar ini adalah pendiri, penggagas dari eBay. eBay kan Amerika, kok ini Prancis? Ternyata penggagasnya dari Prancis guys, Pierre Omidyar. Beliau ini kekayaannya cukup decent dibanding yang lain, 10.000 juta euro. Walau tetap banyak juga ya. Jadi satu-satunya nih yang bergerak di bidang kayak startup, teknologi terbaru dibanding yang lain. Kalau yang lain kan kayak agak-agak konvensional istilahnya, luxury goods, Prancis banget nggak sih? Ada LVMH, ada Hermes, Chanel, semua masuk deh di situ, grup Kering. Dan sisanya ya makanan, minuman, telekomunikasi. Dan yang terakhir beliau ini, eBay. Itu aja sih 10 daftar orang paling kaya di Prancis versi majalah Challenge. Ini daftarnya tuh tahun 2020 ya, jadi tahun lalu. Pastinya banyak bergerak seiring dengan COVID ini. Tapi kalau yang namanya udah orang kaya nomor 1 kayaknya susah digeserkan, ya nggak? Apalagi bedanya dari nomor 1 nih Bernard Arnault 100.000 euro ke nomor 2 Axel Dumas 55.500 euro. Bedanya hampir setengahnya guys. Cukup deh sampai di sini aja dulu ngomongin orang kaya. Siapa tahu bisa menginspirasi kita juga biar bisa berbisnis dan bisa masuk ke daftar ini. Nggak usah 10 orang paling kaya di Prancis
Prancis atau di Indonesia lah, 10 orang paling kaya di RT kita aja gimana. Pokoknya ini aja daftarnya untuk sekarang. Merci d'avoir regardé. Buat yang lain yang punya ide-ide video atau pengen tahu informasi-informasi lainnya tentang Prancis yang masih berhubungan belajar bahasa Prancis juga, jangan lupa kasih di kolom komentar. Siapa tahu bisa memberi saya ide untuk video berikutnya. Merci d'avoir regardé. Sampai berjumpa di video lainnya. Ciao. Thank you.